Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Kita belajar lagi yuk untuk matematika ya. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu permutasi. Ya, di sini ada permutasi siklis. Apa sih Pak siklis itu? Siklis itu melingkar. Jadi kalau misal kalian mendengar permutasi melingkar, ya permutasi siklis gitu kan. Seperti apa? Gini. Banyaknya permutasi n unsur ya, n unsur yang disusun melingkar. Contoh misalkan gini, ada suatu kalian duduk nih di suatu meja ya, misalkan kalian lagi makan ya dengan keluarga kalian. Meja itu bentuknya melingkar. Itu jadi bisa dibilang suatu kelompok ya yang dibuat melingkar. Nah, itu bisa disebut permutasi siklis atau melingkar. Misalkan di sini ada orang pertama gitu kan. Di sini ada orang kedua ya yang duduk seperti melingkar. Kemudian ada orang ketiga, ada orang keempat ya, orang kelima, dan di sini n artinya orangnya tak terbatas ya. Berapapun bisa masuk ke sana. Gitu. Terus bagaimana cara menghitung susunan posisi duduknya? Nih. Ya, caranya dengan P ya. N-1 faktorial. Seperti ini aja sih caranya, gampang ya. Gitu. Contoh misalkan gini. Sebanyak 4 pria ya, ada 4 pria dan 2 wanita ya akan duduk melingkar. Nah, ciri-ciri soal dia menggunakan permutasi siklis pasti di sini ada tulisan melingkar ya. Entah itu duduk melingkar atau misalkan berbaris ya, bentuk lingkaran. Nah, itu seperti itu. Pokoknya itu yang nggak ada kata-kata tulisan melingkar sudah dipastikan dia menggunakan permutasi siklis. Jelas ya? Tuh, sebanyak 4 pria 2 wanita akan duduk melingkar dalam sebuah pertemuan. Kemudian tentukan yang pertama, banyak mereka duduk tanpa syarat ya. Susunan mereka duduk tanpa syarat gitu ya. Jadi gini, langsung aja ya. Jawab. Ya, kita yang A dulu. Kita cari dulu nih nilai n-nya. N-nya berapa sih gitu kan? N ya, di sini kan ada 4 pria ya, ditambah dengan 2 wanita ya. Maka n-nya itu sebanyak 6 orang. Gitu ya. Terus ya, n-nya itu ada 6 orang. Berarti di sini P sama dengan n-1 gitu kan, faktorial. Sama dengan n-nya itu ada 6 orang, 6-1 gitu faktorial. Jadi 6-1 itu kan 5 faktorial ya. Itu sama dengan, ya saya pindahin di sini aja ya. 5 kali 4, ingat ya faktorial itu adalah perkalian yang menurun ya. 3 2 1. 5 kali 4 20, kali 3 berapa? 120 ya. Dikali ya, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 cara. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang B. Yang B bagaimana, Pak? Oke. Di sini ada syarat, wanita selalu duduk berdampingan. Ya, ada syarat nih. Kalau yang tadi kan nggak ada syarat, tanpa syarat. Kalau yang kedua ini syaratnya berdampingan. Jadi gini. Misalkan ya, posisi duduknya itu di sini wanita, karena wanita ada 2 ya. Jadi misalkan saya tulis wanita pertama, di sini wanita kedua. Nah, dia selalu berdampingan, dia nggak mau ketuker, dia nggak mau diselipin antara laki-laki. Dia selalu berdampingan. Laki-laki di sini ada 4, 1 ya. Di sini 2, di sini 3, di sini 4. Gitu kan ya? Nah, wanita ini karena dia duduknya selalu berdampingan, tidak mau terpisahkan, artinya menjadi satu kesatuan. Jelas ya? Jadi n-nya di sini ya. Berapa? 4 laki-laki gitu kan, ditambah dengan ya satu kesatuan atau satu kelompok dari wanita ya, satu kelompok wanita. Jadi berapa n-nya? N-nya di sini adalah 4 tambah 1 5. Jelas ya? Kalau dia ada syarat seperti ini, karena di sini syaratnya harus berdampingan, wanita selalu berdampingan. Jadi si wanita ini ya, 2 orang wanita ini membentuk satu kelompok wanita.
ya. Jadi ada 4 orang laki-laki dan 1 kelompok wanita. Jadi jumlahnya ada 5. Jelas ya? Oke, masuk kita ke rumusnya. P sama dengan N-1 faktorial. Jadi P ya sama dengan, langsung aja ya, 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Gitu ya. Jadi sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 ya. Tapi ini belum selesai, ini masih yang pertama ya, karena ini hanya posisi laki-lakinya aja, sedangkan posisi wanitanya kan belum ya. Ini kan baru 1. Nah, wanita di sini kan ada 2 nih. Bisa misalkan di sini si Dini ya, di sini si Dian. Bisa si Dini dulu atau si Dian, bisa juga tukeran ya, Dian baru Dini. Ya, artinya berapa? Dia ada 2 ya. Dia ada 2 kemungkinan ya, kemungkinan Dini dulu yang duduk di sini baru Dian. Kemungkinan yang kedua Dian dan Dini. Jelas ya? Jadi di sini untuk wanitanya itu ya, untuk wanita susunan duduknya ada 2 kemungkinan. Gitu ya. Jadi ya, posisi duduk semuanya yaitu kita kalikan saja. 24 kita kalikan dengan 2 sama dengan 48 cara. Oke, paham ya? Jelas ya? Oke, contoh yang kedua, misalkan di sini. Nah, dalam sebuah keluarga ya yang terdiri dari ayah, ibu ya dan 5 anak akan makan bersama dengan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, di sini meja bundar ya, atau bundaran atau melingkar. Itu. Di sini sudah dipastikan bahwa soal tersebut menggunakan permutasi siklis. Jelas? Kemudian jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Di sini ada syarat nih. Syaratnya ayah dan ibu itu harus berdampingan. Maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut ada. Nah, ada berapa caranya? Oke, kita gambarkan dulu biar nggak pusing ya. Di sini misalkan satu keluarga sedang duduk ya, mau makan secara mengelilingi meja bundar. Di sini ada ayah, di sini ada ibu. Gitu ya. Ayah dan ibu itu selalu berdampingan. Anaknya ada 5. 1 2 3 4 5. Gitu ya. Jelas ya. Nah, di sini ada 5 anak. Perhatikan di sini ada 5 anak. Kemudian ada ayah dan ibu. 5 anak, 1 2 3 4 5, ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu ini selalu berdampingan. Ingat, kalau yang berdampingan seperti ini ya, berarti dia membentuk satu kesatuan atau satu kelompok. Jelas ya? Nah, maka dihitungnya adalah 1, bukan 2. Paham? Jadi N-nya di sini ya, jawab ya. N-nya di sini ada 5 anak ya, ditambah 1 kesatuan, 1 kelompok ayah dan ibu. Gitu ya, ayah dan ibu. Berapa? Totalnya ada 6. Paham ya? Gitu. Oke, kita masuk. Nah, berarti P sama dengan N-1 ya, faktorial. Gitu ya, rumusnya pakai ini. Nah, tapi biar lebih gampang, di sini kan ada ayah dan ibu ya, selalu berdampingan. Gitu kan? Kemungkinan mereka cara duduk ya, berarti ada 2. Bisa ayah ibu dulu, bisa ibu dan ayah. Maka kita langsung aja biar lebih gampang ya, kita kalikan dengan 2. Jelas seperti ini. Berarti di sini 6 min 1 faktorial kita kalikan dengan 2 sama dengan 6 min 1 itu 5 faktorial kita kalikan dengan 2. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 kita kalikan dengan 2. Seperti ini ya. Sama dengan berapa di sini? Ayo, 120 dikalikan dengan 2 ya. Nah, maka sebanyak 240 cara mereka duduk. Jelas ya? Oke, seperti ini caranya ya. Oke, di sini saya sampaikan lagi ya.
Kalau misalkan mereka ya tanpa syarat seperti ini, kalian langsung aja gunakan rumusnya ya, berapa banyak orang di sana kemudian kurangi 1 faktorial. Jelas ya? Gitu. Tapi kalau misalkan dia ada syarat seperti tadi ya, duduk berdampingan ya, berarti atau 2 wanita atau 3 orang, 4 orang duduk berdampingan ya, berarti mereka membentuk satu kesatuan. Jelas ya, jangan hitung orangnya tapi dihitung satu kelompoknya gitu kan. Jadi satu kesatuan membentuk lingkaran ya. Oke, di sini ada latihan ya buat di rumah. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta dan terdiri dari wakil, sekretaris ya, anggota 1 dan anggota 2. Susunan posisi duduk saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, ya, meja bundar ya, jelas mereka menggunakan metode siklis. Jika ketua dan sekretaris harus saling berdekatan. Nah, di sini ada syarat nih. Ketua dan sekretarisnya duduk berdekatan atau berdampingan. Banyaknya susunnya, pertanyaannya, banyaknya susunan yang mungkin terjadi pada rapat tersebut adalah ya. Dihitung ya. Di sini ada 5 peserta dengan syarat ya, 2 orang duduk berdampingan. Oke, sama seperti tadi, silakan disimak ya, silakan diikuti, silakan dipelajari ya. Kalau tidak dipahami atau mungkin belum mengerti, silakan datang ke sekolah, kita diskusi ya, atau via Japri boleh, nggak masalah ya. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.